Jombang. Smart and different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dewantara. Podcast arek-arek Dewantara. Kembali lagi di podcast hari ini kita akan membahas organisasi kemahasiswaan di STIE PGRI Dewantara Jombang. Jadi di podcast Dewantara kali ini yang membedakan dari podcast sebelumnya ini bukan hanya seputar organisasi aja nih Kak, tapi tentunya nih dari host-hostnya, dari yang MC-nya nih paling cantik dan paling hits tentunya nih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Salsabila, bisa dipanggil Nadia, sebagai mahasiswa akuntansi tahun 2019, dan di sini saya juga pernah menjabat menjadi presiden mahasiswa tahun 2021. Dan saya didampingi juga oleh rekan saya. Terima kasih Kak Nadia. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Widyastuti, biasa dipanggil Sylvie. Saya dari staf kemahasiswaan dan alumni STIE PGRI Dewantara Jombang. Hari ini nih Kak Nat, bintang tamunya ini nggak hanya bintang tamu loh ya, tapi bintangnya kampus STIE PGRI Dewantara Jombang. Pasti paling hits dan terkenal gitu loh di STIE. Siapa Pasti. lagi yang nggak kenal gitu ya? Pasti. Ini merupakan organisasi yang dominan nih Kak di antara organisasi di STIE PGRI Dewantara Jombang, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mungkin kita akan mengulik lebih dalam nih seputar mengenai dua organisasi ini dan juga terkait mengenai lingkup dari STIE PGRI Dewantara Jombang. Gimana kalau langsung aja kita kenalan Langsung sama aja sih, yang Kak. paling ganteng sama yang paling cantik nih. Kita mulai dari yang mana dulu Kak? Kayaknya yang paling ganteng deh Kak. Boleh Kita deh. paling cantik biasanya paling ganteng gitu, Iya. Kak. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Bagus Hermawan dari Prodi Manajemen. Alhamdulillah untuk tahun ini saya mendapat amanah sebagai Presiden Mahasiswa tahun periode 2022-2023. Ini udah yang ganteng nih, Iya, Kak. Kayaknya beralih langsung ke beralih yang paling cantik. Paling cantik. Silahkan Kak. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Saptina Trismaidayati. Saya dari Prodi Manajemen angkatan tahun 2020 dan qadarullah di tahun 2022 saya terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. Wah, ini bintang tamu kita ini benar-benar luar biasa sih. Spektakuler gitu ya Kak ya Spektakuler banget bahasanya. nih, Kak. Jadi konteksnya dari Badan Eksekutif, kemudian juga dari Dewan Perwakilan Mahasiswa tentunya. Nah, sebelumnya nih Kak, kayaknya nih Kak, teman-teman mau tahu pasti domisili dari kakak di mana sih Kak? Dari mana gitu ya, Kak, ya? Di mana sih tepatnya gitu. Iya. For your information, kalau STIE ini bukan hanya di Jombang aja nih Kak mahasiswanya. Mungkin dari Kak Saptina. Kak, ada yang dari Papua juga loh ya. Ada Kak. Iya, ada loh. Nggak hanya Jauh dari banget Jombang ya. aja. Gitu. Kita langsung aja lah Langsung ke narasumber kita. Narasumber kita. Ya baik Kak, jadi untuk alamat rumah saya sendiri yaitu di Mojokerto Kak. Oh, jauh ya Kak. Iya, jauh banget. Dari Mojokerto. Gini Kak ya, di Mojokerto kan banyak banget nih kampusnya. Kenapa sih Kak Septina ini memutuskan hatinya untuk menempuh pendidikan tingginya di STIE PGRI Dewantara Jombang? Iya, betul banget nih teman-teman yang dibilang Kak Silvi. Di Mojokerto memang banyak univ-univ yang bagus. Cuma di antara univ-univ tersebut yang bisa mengambil perhatian saya ya cuma STIE PGRI Dewantara Jombang. The next generation of leader. Gitu ya. Memang STIE itu memang calon-calonnya the next generation of leader, pemimpin dari masa depan. Iya, Jadi betul banget. bukan hanya di Jombang aja nih teman-teman. Jadi ada di Mojokerto, ada juga dari Papua ya Kak. Kalau Ada nggak salah. juga. Gitu loh. Jadi kita langsung beralih aja nih Kak ke Kak Kak Bagus. Silahkan Kak. Kalau domisili saya sendiri dari Jombang Kota. Terus alasan saya kenapa kok memilih STIE PGRI Dewantara Jombang, kenapa kok nggak di univ-univ lain? Yang pertama, di STIE ini memiliki banyak program beasiswa, dan yang kedua pastinya dong dekat dengan rumah. Seperti itu Kak. Informasi aja nih Kak buat penonton podcast Dewantara. Kak Bagus ini penerima beasiswa KIP kuliah tahun 2020. Betul banget ya Kak ya? Iya Kak, betul sekali. Peralihan dari Berprestasi. bidik misi. Iya. Berprestasi berorganisasi. Kurang apa nih Kak dari ketua-ketua BEM dan DPM nih Kak? Pasti tentunya teman-teman pasti kepo nih
Kak kepo banget nih kenapa kok suka sama organisasi dan juga nggak lupa nih Kak, kan kalau nggak salah di STIE ini juga termasuk ada juga mahasiswa nih Kak, mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura nih Kak. Mungkin nih kayaknya dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga DPM ada pendapat nih, perspektif terkait mengenai mahasiswa tersebut. Mungkin di Terkait jenis-jenisnya gitu ya jenisnya sih, Kak. kayak nggak hanya di STI aja loh, di kampus-kampus lain juga jenisnya banyak banget ya. banyak banget. Bisa pasti. dimulai dari siapa dulu ini Kak? Kayaknya dari Langsung aja ke Kak Bagus, Kak silakan Bagus Kak. sih. Terima kasih Kak. Untuk jenis-jenis mahasiswa sendiri, mungkin ini kebanyakan di univ-univ lain juga, nggak hanya di STIE. Itu yang saya tahu ada 2. Yang pertama itu mahasiswa kupu-kupu, yaitu kuliah pulang, dan yang kedua yaitu mahasiswa organisasi, di mana mereka itu sering kuliah rapat seperti itu. Namanya kayak hewan gitu ya Kak, Hewan. kupu-kupu sama kura-kura ya kura-kura. Kak ya. Kira apa gitu ya Kak, Iya, mahasiswa Kak. gitu ya. Mungkin dari Kak Saptina mungkin ada tambahan. Sama Kak? atau ada lagi nih Kak Beda. jenisnya gitu? Iya, oke. Kalau saya sih pengen menambahkan ya dari yang sudah disebutkan sama Kak Bagus, selain ada mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, juga ada kuker nih Kak. Apa sih kuker? Yang pertama kan kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, yang kedua ada kuliah rapat atau yang biasanya mahasiswa berorganisasi. Nah, yang ketiganya ada kuker, kuliah kerja gitu Kak. Aduh. Iya. Berarti ada 3 nih Kak Iya. jadinya modelnya. Berarti ada 3 jenis nih Kak. Aduh, memang perlu banget nih kayaknya organisasi untuk mengulik semua terkait 3 jenis mahasiswa ini. Betul sih. banget sih Kak Nat. Kalau dari kedua kakaknya nih, tergolong mahasiswa yang apa nih? Mungkin dari tadi kan Kak Bagus nih Kak. Iya, Kak Kak Bagus Saptina dulu aja. Oh. Sekarang ganti Kak Kak Saptina aja Saptina dulu. Iya, oke Kak. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau saya sih menurut saya itu termasuk dalam ketiganya nih Kak. Kenapa Paket ketiganya? lengkap ya Kak. Sangat Iya. aktif gitu loh. Ya, kenapa sih Kak kok ketiganya? Yang pertama, kura-kura atau kuliah rapat ataupun biasanya disebut mahasiswa berorganisasi. Nah, seperti yang telah disebutkan sama Kak Nana atau Kak Najwa Shihab, menjadi mahasiswa yang berorganisasi adalah sebuah privilege. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa lalu kita juga berorganisasi adalah sebuah keunggulan yang mana tidak bisa didapatkan oleh mahasiswa yang lain. Jadi untuk teman-teman semua, jika memang punya kesempatan untuk berorganisasi, lebih baiknya gabung dalam organisasi karena bisa mengembangkan soft skill dari teman-teman mahasiswa. Nah, yang kedua, kenapa juga kuliah kerja atau kuker? Di sambil kuliah dan kerja itu kita juga menyiapkan skill kita untuk dapat berkontribusi ataupun bersaing untuk diterima di dunia kerja nanti Kak. Dan yang ketiga, kenapa kupu-kupu kuliah pulang? Nah, saya khawatir kalau saya nggak pulang kuliah terus, saya kayak Bang Toyib Kak. Beda ya Kak, ini bukan Bang Toib jadinya. Kakak kan cantik. Bang Toib kan Masa cowok. Bang Toyib ini perempuan sih Kak? Ya betul sih Kak. Kalau Kak Bagus sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi kurang lebih sama dengan Kak Saptina. Loh, kok sama terus dari Kok sama? tadi? Sehati kan sinergis Kak antara Iya. BEM sama DPM Harus sinergitas gitu ya. Banget dong Kak. Selain berorganisasi kan juga saya menjadi freelance di salah satu perusahaan yang ada di Jombang, seperti itu Kak. Waduh. Iya. Memang mahasiswa setia PGRI Dewantara Jombang ya teman-teman. Memang Jos gitu loh ya. Iya. ya, atraktif banget ya, menarik dan unforgettable, always Yes. unforgettable ya. jadi Unpredictable gitu ya Waduh, kayak nggak bisa unpredictable. diprediksi. Untuk informasi aja nih, ini kakak-kakaknya kan kerja. Barangkali ada yang kuliah sambil kerja, bisa ikut kelas profesional atau reguler B. Masuknya hari apa Kak? Jumat, Sabtu dan Minggu dong Iya. teman-teman. Jadi for information bahwa Setia juga membuka kelas untuk bekerja. Wih, keren banget nih Setia PGRI Dewantara Jombang gitu loh. Ya, kayaknya nih Kak, tadi kan mengulik mengenai profilnya dan lain sebagainya. Iya, profilnya udah lengkap banget, Lengkap banget gitu. ya, Kak, kayaknya. Kita langsung aja nih tanya. Organisasinya Iya. sih. Udah pernah ikut organisasi apa aja selama sebelum di menjabat Setia? ya, sebelum menjabat sebagai ketua dari BEM dan ketua DPM. Mungkin dari Kak Bagus terlebih dahulu. Iya. Baik, terima kasih Kak. Untuk dari saya sendiri kan saya masuk di STI ini pada tahun 2020. Jadi di tahun pertama itu kan kewajiban dari kemahasiswaan
yaitu mengikuti salah satu UKM wajib, yaitu ada pramuka dan resimen mahasiswa. Di tahun tersebut saya memilih pramuka, dan di tahun kedua alhamdulillah saya juga bisa masuk di kabinetnya Kak Nadia. Waduh. Wih, Yes. satu kabinet nih Kak. Beda Kak, namanya kan setiap tahun pasti ada Oh, fresh gitu, graduates-nya ya. dong Kak, beda Iya. tahun. Sekarang ini fresh graduate dari presiden mahasiswa tahun 2022. Sekarang jadi presiden mahasiswa. Dulu stafnya, sekarang presiden mahasiswanya. Keren Nah, banget nggak jadi tuh? bertahap lah Kak, jenjangnya harus Iya, selalu dari pengalaman bawah lagi. gitu ya. Dari bawah terlebih dahulu, pengalamannya harus di ini lagi. Mungkin dari Kak Saptina nggak sih Iya. ya? Karena kan Kak Saptina ini kayaknya paling banyak nih, karena kan dari tadi ya Kak jenis Iya. mahasiswanya udah 3 lengkap paket komplit. Mungkin silahkan Kak dari Kak Saptina. Ya baik Kak, jadi karena saya adalah mahasiswa angkatan tahun 2020, di tahun 2020 saya langsung bergabung di HIMA. Kebetulan HIMA J ya Kak di sini, Himpunan Mahasiswa Manajemen, sesuai dengan prodi saya. 2 tahun saya bergabung di HIMA J, lalu alhamdulillah di tahun ini saya bergabung di DPM dan mendapatkan amanah menjadi ketua umum di periode ini. Seperti Wah, itu. alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Kami ucapkan Selamat. selamat ya Kak. Ya. Kalau misalnya terkait dari BEM dan juga DPM, kayaknya nih teman-teman kepo nggak sih tugas dan pokok dari masing-masing organisasi ini, dari BEM dan juga DPM? Mungkin bisa langsung ke Kak Septina terlebih Langsung dahulu. aja ke Langsung Kak nih, Septina. supaya nggak Iya. kepo-kepo nih Soalnya nih teman-teman Kak di ya, mana. anak-anak Setia Dewantara itu kadang bingung gitu loh. Tugasnya DPM itu apa sih sebenarnya? Kok nggak pernah kelihatan gitu loh. Biasanya kan teman-teman taunya ya BEM, oh BEM gitu ya. Kalau DPM sendiri gimana? Oke, untuk teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa STI PGRI Dewantara Jombang, teman-teman perlu tahu ya, DPM di sini juga ada tupoksinya ataupun tugasnya. Yang pertama adalah aspiratif atau tugasnya menyerap aspirasi mahasiswa. Nah, yang kedua adalah fungsi pengawasan. Jadi kalau teman-teman nggak pernah tahu DPM di lapangan, karena memang tugas kita memang hanya di pengawasan. Jadi kami mengawasi kinerja dari BEM dan juga UKM Ormawa di bawah naungan BEM. Nah, yang ketiga, kami memiliki fungsi legislatif, yaitu membentuk undang-undang bersama dengan keluarga besar mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang. Yang keempat, kami juga memiliki fungsi advokasi, yaitu menetapkan peraturan yang akan kami jadikan dasaran selama periode kami berlangsung. Seperti itu, Kak. Kayaknya fungsinya banyak ya Kak. Iya. Jadi ada 4 ya Kak kalau nggak salah. Iya. Legislatif, pengawasan, kemudian advokasi dan juga aspirasi. Betul. Paket komplit sesuai Iya. dari awal bilangnya ya Kak. Iya. Ya sekarang Kak, ini. terkait aspirasi nih, gimana caranya mahasiswa Setia Dewantara untuk memberikan aspirasinya? Oke teman-teman mahasiswa ya, khususnya teman-teman bisa banget untuk menyampaikan aspirasinya teman-teman melalui kotak suara yang sudah kami sebar di seluruh titik di kampus. Nah, kalau teman-teman males untuk menyampaikan aspirasi melalui kotak suara, jangan khawatir, kami juga telah menyediakan link untuk teman-teman bisa mengisi aspirasi melalui link, jadi tidak perlu mengisi melalui kotak suara lagi. Seperti itu, Kak. Waduh. Keren banget. For information ya Kak, kalau misalnya ada online ada juga offline. Iya. Paket komplit lah Kak, di STIE ini fasilitasnya terpenuhi dong Kak. Bener ya, zaman itu berkembang. Kalau tahun saya nih Kak, waktu jadi mahasiswa nggak ada yang namanya online. Kita itu sampai ambil kertas banyak banget buat stok. Kalau misal ada yang sesuatu nggak kita berkenan, Iya. kita langsung tulis aspirasinya, kita masukkan gitu loh Kak. Beda banget ya. Sekarang udah DPM berkembang banget loh sangat Kak. mewadahi gitu loh. Sangat mewadahi, baik itu offline ataupun online juga Kak. Kita langsung beralih ke Ya, Kak Bagus. Badan Eksekutif Iya. Mahasiswa, silahkan Kak. Baik, terima kasih Kak. Untuk Badan Eksekutif Mahasiswa itu memiliki 2 tugas pokok dan fungsi. Yang pertama itu fungsi eksekutif, yaitu di mana kita pelaksana. Sebagai implementasi, yaitu program kerja kami yang salah satunya itu adalah Disnatalis, yaitu ulang tahun kampus. Jadi untuk ulang tahun kampus itu pelaksananya dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang kedua manajerial, atau biasanya yang kami sebut dengan menaungi. Kami menaungi 10 UKM dan 2 himpunan mahasiswa yang ada di STI ini. Jadi kami bertanggung jawab atas seluruh yang mereka kerjakan. Kurang lebih seperti itu Kak. Gitu Kak, berarti disimpulkan
eksekutif itu sebagai presiden ya kak, kalau Iya. legislatifnya itu sebagai DPR ya teman-teman. Jadi sama aja sih, mungkin lingkupnya aja untuk internal di STIE PGRI Dewantara Jombang. Hampir sama Hampir dengan sama. pemerintahan, tapi Sama. kita Iya. mahasiswa lingkupnya gitu ya Betul kak ya. teman-teman. Jadi tadi kak kayaknya kecetus sedikit nggak sih kak terkait program kerja nggak sih Oh Kak? iya, program Tadi itu, kerjanya dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Yang Disnatalis itu yang biasanya jalan sehat itu Tamas. Iya kak. Oh, iya. Kalau konsepan dari tahun terdahulu atau zamannya presiden mahasiswa masih Kak Nadia, yaitu kan jalan sehat. Untuk periode saya ini akan rahasia dong. Rahasia. Rahasia, Kenapa sih kak teman-teman. suka main rahasia-rahasiaan tuh? Yang jelas nanti pasti istimewa kak. Waduh, Istimewa. Pasti untuk teman-teman sendiri Pak, kalau Iya. misalnya di BEM ini harus selalu upgrade ya kak, upgrade, apalagi di STIE juga termasuk paling upgrade mengenai informasi dan lain sebagainya. Kayaknya nggak bisa DPM dulu deh kak, kayaknya apa sih kak Program kerjanya itu apa aja gitu Soalnya loh. kan tadi kayaknya Iya. udah kecetus satu nggak sih kak, aspirasi yang Iya. kotak suara tadi mungkin dari Kak Saptina. Kak Saptina jangan salah loh ya. Walaupun saya udah purna dari lama, saya tetap ngawasin loh ya. Program kerjanya dari Ngawasin. Dewan Perwakilan Mahasiswa itu apa aja sih? Oke, terima kasih Kak Silvi dan Kak Nadia. Yang pertama, apa sih program-programnya di DPM itu? Yang pertama kita ada Kongres KPMSI nih Kak. Jadi di Kongres KPMSI ini kita nanti akan membahas bersama keluarga besar UKM dan Ormawa untuk apa sih yang akan kami jadikan dasaran dalam menjalankan periode kami nanti. Nah, setelah KBMSI nanti kami juga ada serasehan kemahasiswaan. Jadi nanti kami bersama dengan UKM Ormawa akan berkumpul dengan kemahasiswaan untuk menyampaikan aspirasi kami. Jadi kami menghubungkan UKM dan Ormawa agar aspirasinya tersalurkan ke mahasiswaan seperti itu. Nah, yang ketiga ada serap aspirasi lembaga. Apa sih bedanya serasehan sama serap aspirasi lembaga? Nanti di serap aspirasi lembaga ini audiensnya atau partisipannya dari seluruh mahasiswa STI ini Kak. Jadi nggak cuma UKM Ormawa aja gitu. Nah, setelah itu masih ada lagi nih Kak yang nggak kalah penting. Insya Allah di periode ini kami akan melakukan gebrakan, yaitu di seminar advokasi kami akan berusaha untuk mendatangkan DPR RI agar mahasiswa bisa langsung berinteraksi dengan DPR untuk menyampaikan aspirasinya seperti itu. Keren banget. Program-programnya loh. Tapi nggak sampai di situ nih Kak. Selain itu masih ada lagi Kongres LPJ nih Kak. Jadi kami juga selaku pengawasan kami akan mempertanyakan tanggung jawab dari UKM Ormawa selama satu periode itu seperti apa sih kinerjanya melalui Kongres LPJ ini. Nah, setelah itu kami juga akan melaksanakan KPKO untuk komisi pemilihan ketua UKM dan Ormawa seperti itu Kak. Aduh kak, kayaknya program-programnya udah berkelas banget. Baru-baru banget sih. Baru Kalau update. di tahun saya itu hampir sama DPM itu di tahun saya, tapi banyak perkembangannya. Kalau boleh saya ulas sedikit sebentar ya kalau bisa ya. Saya ulas sedikit ini mengenai mendatangkan DPR RI gitu loh. Kita diwadahi Kak, daripada kita turun ke jalan dan keamanan kita belum pasti, kita diwadahi. Jadi kita nanti bisa menyalurkan aspirasi apa aja ya, mengenai apa ini? Mengenai Indonesia atau mengenai isu-isu yang sedang terjadi? Iya Kak, jadi nanti memang kami akan mendatangkan DPR RI untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa, yang mana nanti aspirasinya bebas terkait isu-isu terkini maupun Indonesia. Yang mana kami sebagai mahasiswa adalah agen of change kan Kak, kita agen perubahan. Jadi kita tidak mau menjadi mahasiswa yang pasif, tapi kita juga ingin menjadi mahasiswa yang aktif dengan cara yang benar. Waduh, Wih. kata-katanya loh kak Keren banget. dalam banget loh kak. Iya. Maksudnya Bener kayaknya banget untuk sih. teman-teman wajib banget untuk ikut organisasi Iya. di STIE PGRI Dewantara Jombang, khususnya Semua sih. semuanya kayaknya ya. Yang paling utama yang diwajibkan dulu Kak. Wah, diwajibkan. Sambil belajar. Tenang teman-teman, sambil jangan menyelami khawatir ya. gitu Kalau misalnya STIE PGRI Dewantara Jombang itu mewajibkan untuk memberikan pengalaman organisasi yang baik untuk teman-teman. Jadi bukan untuk mengekang teman-teman ya. Kemudian terkait apa lagi ya kak? Kayaknya ini seputar organisasi sudah. Kemudian Kak, terkait bagus nih belum Kak? Program kerjanya apa? Tadi kan yang disebutkan baru di rahasia loh kak. Tapi kan ada yang lain Kak. Kayaknya banyak banget loh. nggak sih? Iya, betul banget loh. Ada yang Kak, lain loh. Spill dulu dong kak dari tadi. Pasti Kata- penontonnya udah kepo nih kepo Kak. kak. Iya. Diberitahu aja kak. Iya. Kepo ini kak, teman-teman dari Dewantara ini ya.
Baik teman-teman, di Badan Eksekutif Mahasiswa itu memiliki 4 program kerja. Yang pertama itu latihan dasar organisasi. Jadi itu nanti hanya untuk ketua-ketua UKM dan himpunan saja. Di sana kita akan mengajari mengenai pedoman administrasi. Yang kedua itu kita ada studi tiru. Jadi program ini adalah program baru. Jadi kita untuk studi tirunya kita merencanakannya di Untak. Yang ketiga ini program kerja terbesar kami yaitu Ksatria Dewantara. Jadi untuk konsepan Ksatria Dewantara kita akan mendatangkan artis nasional yang akan dilaksanakan insya Allah di bulan Mei. Wah, Gitu. di-spill Kak. Iya, Bulan Mei. Bulan Mei. Dan- Apa ya? Ya, Artis artis nasional, komedian atau penyanyi penyanyi Kak? Denny Caknan jangan-jangan. Waduh, Oh, amin ya bukan Kak. ya. Semoga Amin, dari Badan Eksekutif Mahasiswa bisa merealisasikan programnya dan juga dari Dewan Program Mahasiswa merealisasikan Amin. programnya. Mohon doanya juga ya kak. Oh, siap, Selalu siap. kita doakan dong. Dan Oke. kita selalu support nih. Oh, support banget sih Kak tentunya. Mungkin ini yang terakhir sih Kak, pertanyaan terakhir sih Kak. Iya. Kepo banget kayak teman-teman. Output hasil apa sih Kak yang didapat dari berorganisasi sampai detik ini? Karena kan dari kakak-kakak dari awal masuk sudah berorganisasi. Mungkin dari Kak Saptina terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Nadia dan Kak Sylvia atas pertanyaannya. Yang pertama, kenapa sih mahasiswa itu harus berorganisasi? Apa sih benefitnya? Apa sih keuntungannya? Nah, perlu teman-teman tahu, tidak ada sesuatu yang akan dimenangkan tanpa diperjuangkan. Dan apapun yang kita lakukan itu akan berdampak ke kedepannya, Kak. Jadi, semisal nih, teman-teman melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh orang lain, tentu saja teman-teman juga akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan didapatkan oleh orang lain. Nah, kalau jadi mahasiswa juga berorganisasi, tentu saja teman-teman mendapatkan banyak kelebihan dibandingkan teman-teman mahasiswa yang tidak berorganisasi. Nah, salah satu yang saya sebutkan di sini mungkin memang tidak berupa benefit secara materi ya Kak, tapi kita juga dapat benefit berupa pengalaman, lalu kami juga mendapatkan benefit berupa relasi dan juga pastinya jam terbang Kak. Teman-teman bisa bedakan mahasiswa yang kuliah pulang, tentu saja pembawaan dan jam terbangnya akan berbeda dengan mahasiswa yang aktif berorganisasi. Seperti itu sih Kak. Betul banget sih Kak. Ya, intinya jadi mahasiswa harus berperan aktif dalam perubahan, jangan pasif, karena masa depan Indonesia ada di tangan pemudanya. Waduh, Wih, keren banget. The Agent of Change ya Kak. Iya. Kak, nah, ini dari kata-kata seorang ketua DPM nih. Sekarang kita Iya. beralih nih dari seorang Presma Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari presiden Silakan. mahasiswa gimana Terima nih? kasih Kak. Untuk outputnya kurang lebihnya sama dengan Kak Saptina. Mungkin saya nambahkan sedikit yaitu dari sisi beasiswa. Karena di kampus STIE ini juga ada untuk beasiswa ketua-ketua UKM dan Ormawa. Seperti itu Kak. Waduh, langsung tertarik gak sih Iya. kawan-kawan? Kayaknya nih teman-teman, kayaknya perlu berorganisasi, perlu banget gak sih? Perlu Kak? banget sih. Apalagi untuk kebaikan teman-teman sendiri. Jadi dari pernyataan dari teman-teman ketua-ketua ini ya, kayaknya organisasi itu penting dan juga bermanfaat dan juga memberikan output yang Iya. mulia juga untuk kedepannya, apalagi untuk orang lain dan diri sendiri sih Kak. Itu sih. Kalau boleh saya simpulkan nih ya, organisasi itu tempatnya keniscayaan buat berkembang nggak sih? Betul Kak, Ya, betul. betul. banget. Setuju ya? Setuju Kak. Tuh, udah lama banget nih kita ngobrolnya Kak. Kayaknya udah teman-teman udah tahu nih mengenai organisasi. Iya. Kayaknya itu sih mengenai organisasi itu apa, apalagi di STIE banyak banget organisasi yang ada di STIE PGRI Dewantara Jombang. Terkait mengenai organisasi sendiri, di organisasi sendiri juga punya feedback yang baik untuk teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk berorganisasi ya teman-teman, dan dapat dikatakan bahwa organisasi itu dari diri sendiri, bukan orang lain. Ya, jadi mahasiswa itu merupakan sebuah privilege gitu lah ya. Banget sih Kak. Kalau kita sudah jadi organisasi. mahasiswa, jangan diem aja dari katanya kakak-kakak ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan BEM gitu loh. Oh, betul. Jadi sih, Kak. jangan hanya diam, tapi kembangkan potensi yang udah ada di diri kalian. Di Setia Dewantara banyak banget wadahnya, nggak hanya dua ini. Minat bakat ada, kepemimpinan ada,
keagamaan juga ada. Jadi jangan hanya menjadi mahasiswa yang mengandalkan ilmu pendidikannya saja, tapi kembangkan juga melalui hard skillnya, nggak hanya soft skillnya juga gitu Betul loh, sih Kak. Kak, sesuai dengan STI PGRI Dewantara Jombang, the next generation of leader. Nah, kita ucapkan terima kasih ya Terima Kak Bagus kasih sama ya, Kak Kak, Sabina sudah hadir dan juga atas meluangkan hadirnya. waktunya. Semoga podcast hari ini bisa membawa Amin, keberkahan amin, bagi amin, kita amin. semua. Sekian dari podcast Dewantara, podcast Arek-arek Dewantara. STI PGRI Dewantara Jombang. Smart and different. Sampai jumpa.